Nah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qul fiddina azani Allah wa iyyakum. Pada kajian tadi malam kita telah menjelaskan kaidah yang keempat, yaitu jaminan aman dari kekufuran dan kekalahan adalah ittiba. Artinya ittiba adalah jaminan keimanan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Apabila mereka meninggalkan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diserahkan kepada kekuatan mereka yang lemah dan mereka akan jatuh ke dalam makar orang-orang kafir dan akan menerima kekalahan yang pahit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Artinya, semakin dekat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongannya juga akan semakin dekat. Ibnu Taimiyah mengatakan, oleh sebab itu siapa saja mengikuti Rasul, maka Allah pasti selalu menyertainya, yaitu dengan pertolongannya, sesuai kadar ittiba'nya, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat kadar ittiba'nya, maka semakin besar juga pertolongan, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Kemudian beliau membawakan ayat yang kita bacakan tadi. Beliau lalu mengatakan, yaitu bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu. Setiap mukmin yang mengikuti Rasul, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungnya. Jika nilai ittiba tidak total atau kurang, lemah, maka perlindungan juga akan menipis atau melemah. Demikian ya khali fiddin azani Allah wa iyyakum. Kaidah yang keempat yang telah kita bahas bersama. Kemudian kaidah yang kelima. Nah, sebelum kaidah yang keempat itu ada beberapa judul, yaitu ancaman kesesatan dan kekufuran bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Sebagaimana konsekuensi dari ittiba, yaitu turunnya pertolongan Allah dan kemenangan, maka konsekuensi dari menyelisihi Rasul adalah kesesatan dan kekufuran serta kekalahan. Di sini beliau mengatakan ancaman kesesatan dan kekufuran, tahdid mukhalifir Rasul bizairi al kufur. Ancaman kesesatan dan kekufuran bagi orang-orang yang menyelisihi atau melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 61 62 yang berbunyi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, bercerita tentang orang-orang munafik yang diajak untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mereka menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya ya, dari mendekatimu. Mereka menolak bertahkim kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala tawa'adahum bi annahum idza asabatuhum musibatun fi uqulihim wa adyanihim wa basairihim wa abdanihim wa amwalihim bisababi i'radihim amma ja'a bihi ar-rasul wa tahkim ghairihi wa tahakum ilaihi kama qala ta'ala fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Beliau mengatakan Allah mengancam bahwa mereka akan tertimpa musibah. Orang-orang munafik, orang-orang yang enggan bertahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepadanya qala Allah dan qala Rasul. Dia menentangnya dengan akal, pikiran, logika dan pendapat-pendapat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa mereka itu akan tertimpa musibah pada akal mereka. Ini pikiran mereka akan menjadi kacau. Kaidah-kaidah yang mereka bawakan atau yang mereka lontarkan menjadi kacau. Kadang-kala mereka melanggar kaidah-kaidah mereka sendiri, meskipun mereka membungkusnya dengan kata-kata yang manis dan ilmiah. Tapi kalau kita lihat, hari ini mereka berbicara satu kaidah, besok mereka langgar. Itulah dia ancaman hukuman bagi siapa saja yang menyelisihi atau melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan musibah pada akal mereka, agama mereka, nilai ketaatan ya kepada ajaran agama mereka melemah. Nilai ketaatan mengendur ya, seiring dengan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah yang mereka lakukan. Akan tercabut nikmat mengikuti sunnah dalam hati mereka. Ini adalah satu, kita katakan dua kutub yang saling berlawanan, bid'ah dan sunnah. Apabila bid'ah menguasai hati, maka sunnah akan pergi. Dan apabila sunnah menguasai hati kita, maka bid'ah itu akan pergi. Tergantung mana yang lebih dominan menguasai hati seseorang. Apabila hati seseorang itu dikuasai dengan penyelisihan terhadap hadis-hadis Rasulullah, tidak mau tunduk dan cenderung melaganya dengan akal, pikiran, hati dan perasaannya, maka mereka akan ditimpa musibah pada akal mereka, agama mereka dan pikiran mereka. Bahkan jasmani dan harta mereka disebabkan berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasul, mengambil hukum selainnya dan berhukum kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, jika mereka berpaling yaitu dari hukum yang telah Allah turunkan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Penyimpangan itu disebabkan dosa-dosa. Kesesatan dan kebinasaan itu disebabkan dosa-dosa. Dan dosa yang paling buruk adalah menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ihram, memakai ihram. Beliau menjawab dari Dzulhulaifah, miqat ahli Madinah. Dari situlah Rasulullah mulai memakai ihram, beberapa mil di luar kota Madinah. Orang itu mengatakan, kalau gitu saya dari sini sajalah, dari Masjid Nabawi. Ya, dari Masjid Nabawi. Apa kata Imam Malik? Ini orang ingin menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memakai miqat, memakai ihram dari Dzulhulaifah, miqat. Dia ingin memakainya sebelum itu, sebelum miqat. Imam Malik mengatakan, aku takut kamu tertimpa fitnah. Fitnah apa? Katanya. Ya, bedanya cuma beberapa mil saja. Rasul dari sini, saya dari sini. Kalau beliau membacakan ayat
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah, perintah Rasul, takut akan ditimpa fitnah. Imam Ahmad menafsirkan fitnah di sini al-kufru wa syirk, kekufuran dan syirik. Yaitu orang-orang yang suka menyelisih Rasul, dikhawatirkan dia terseret pada akhirnya kepada syirku wal kufur wal iyadu billah. Coba lihat nasib orang-orang yang suka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya dia menolak 1, 2, 3 ajaran agama, dan mungkin dia tidak percaya lagi kepada ajaran agama, menjadi orang sekuler dan lain sebagainya. Nah, ini hukuman sebenarnya yang Allah timpakan atas dirinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yang dibacakan oleh Al-Imam Malik tadi, amara man khalafa amrahu ay yahdhar al-fitnah wal fitnatu ar-riddatu wal kufur. Beliau mengatakan siapa saja menyelisihi perintah Rasul mestinya takut terhadap fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kemurtadan dan kekufuran. Ya, kemurtadan dan kekufuran. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi malam, makar orang-orang kafir adalah memurtadkan dan membuat kufur kaum muslimin dengan cara mereka kaum muslimin mengikuti tradisi, tindak tanduk, tingkah pola orang-orang kafir. Hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang barat demonstrasi, kaum muslimin juga ikut-ikutan demonstrasi. Orang-orang barat berdemokrasi ria, kaum muslimin mereka usahakan juga meniru tingkah pola mereka berdemokrasi ria. Padahal tidak cocok dengan fitrah manusia. Dan mereka sendiri sebenarnya tidak menerapkan kaedah-kaedah demokrasi yang mereka buat sendiri. Anehnya, kaum muslimin yang memiliki sistem, yang memiliki aturan, undang-undang, sunnah Rasulullah yang lebih sempurna, daripada itu meninggalkan sunnah Rasul dan lebih memilih ajaran atau paham demokrasi. Ini sungguh kita katakan musibah akhir zaman. Kita takut tertimpa musibah yang tidak hanya menimpa azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kita. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ahmad sebagaimana yang kita bacakan tadi, beliau pernah ditanya, apakah itu fitnah yang disebutkan dalam firman Allah, antusibahum fitnah? Beliau menjawab, fitnah itu tidak lain adalah syirik. Apabila ia menolak sebagian ucapan Rasul, maka meresaplah ke dalam hatinya benih-benih penyimpangan, hingga hatinya menyimpang dan akhirnya membinasakannya. Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum ila akhiril ayat. Yaitu 3 perkara yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin dalam menyikapi perkataan ataupun riwayat-riwayat hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, la yajidu fi anfusihim haraj. Yang pertama adalah yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Yaitu mengangkat Rasul sebagai hakim dalam menyelesaikan seluruh masalah, dalam menyelesaikan semua problematika. Kita kembalikan kepada sunnah Rasul. Semua ada jawabannya di situ. Karena Al-Quran diturunkan untuk memberikan jawaban atas persoalan kehidupan manusia, mulai dari Rasul diturunkan sampai hari kemudian kelak, sampai datang amrullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak merasa keberatan dalam hati terhadap hukum yang Rasulullah putuskan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Menerima dengan sepenuh hati. Inilah dia sikap seorang mukmin dalam menghadapi
segala macam perkara, yaitu mereka menyerahkannya kepada Rasul. Bagaimana menurut pandangan atau tinjauan syar'i, menurut pandangan sunnah Rasulullah. Lalu mereka menerima, mereka tidak merasa keberatan terhadap hukum tersebut. Mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Itulah dia sikap seorang mukmin. Di sini ada riwayat dari Abu Talib Al-Miskani. Ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya ada beberapa orang yang meninggalkan hadis Nabi dan lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, sungguh sangat heran melihat kaum yang telah mendengar hadis Nabi dan mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif, namun mereka meninggalkannya dan lebih memilih pendapat Sufyan. Padahal kita tahu siapa Sufyan. Wa ma adraka ma Sufyan. Sufyan adalah seorang alim ulama. Namun demikian, tidak layak ucapan Sufyan dilaga dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah, apalagi ucapan seorang jahil yang tidak mengerti ajaran agama. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Bahkan sebagian salaf mengatakan orang yang paling cepat kemurtadannya keluar dari ajaran agama adalah para pengikut hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah. Nah, kemudian ikhwan fillah, pada judul yang berikutnya beliau mengatakan di sini penulis, ya, halaman 61, judul disegerakannya kehancuran bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Ini hukuman atas siapa saja yang menyelisihi Rasul, yaitu disegerakan kehancurannya. Rasul mengatakan wa ja'ala dzul was-saghar ala man khalafa amri. Coba perhatikan hadis itu, riwayat Ahmad dan derajat hadis ini hasan. Rasul mengatakan wa ju'ila dzul was-sagharu ala man khalafa amri. Dan telah ditetapkan, artinya Allah telah menulis ketetapan. Apa itu ketetapannya? Kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menyelisihi perintahku, yaitu sunnahku. Jadi orang-orang yang ingin meraih kejayaan kaum muslimin, kejayaan Islam, kebangkitan Islam, tegaknya syariat Islam dengan cara-cara menyelisihi sunnah Rasul, mereka tidak akan mendapatkan kejayaan itu, namun sebaliknya mereka akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Hina di hadapan manusia karena mereka telah meninggalkan kemuliaan mereka, yaitu sunnah Rasulullah, yang dengan itu Rasulullah, generasi sahabat dan tabi'in disegani oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Dan yang kedua, mereka justru mendapatkan kehinaan karena mereka telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama itu selalu disertai perpecahan. Apabila terjadi bid'ah, maka kaidahnya pasti terjadi perpecahan. Ini kaidah. Kalau dapat kita katakan ilmu pasti agama ini dia. Beliau mengatakan bid'ah selalu disertai perpecahan. Di mana ada bid'ah, pasti di situ ada perpecahan. Ciri-ciri bid'ah adalah berpecah belahnya para pelakunya. Oh, para sahabat berpecah belah. Siapa bilang? Para sahabat tidak berpecah belah. Mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, yang mana pihak yang benar mendapat 2 pahala, pihak yang salah dapat 1 pahala. Jadi bukan perpecahan. Para sahabat tidak melakukan bid'ah. Nah, demikian ya khani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, bid'ah selalu disertai perpecahan, sebagaimana as-sunnah selalu disertai persatuan di atas al-haq, al-jamaah. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah dia kandungan kata atau kalimat ahlus sunnah wal jamaah.
Ahlus sunnah yaitu para pengikut sunnah, wal jamaah dan mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Sunnah nabilah yang menyatukan mereka. Sunnah Nabi dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari yang terpenting akidah sampai kepada masalah-masalah lainnya. Muamalah, ibadah, akhlak. Termasuk di dalamnya juga siyasah, syar'iyyah. Semua aspek-aspek atau ya kita katakan ajaran-ajaran agama ya masuk di dalamnya. Nah, itulah dia makna dari kandungan kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana pula dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, karena bid'ah itu selalu disertai dengan perpecahan. Selalu disertai dengan perpecahan. Kenapa mereka berpecah? Ada dua faktor. Faktor syubhat dan faktor syahwat. Faktor syubhat dan faktor syahwat. Tertipu dengan syubhat, terlena mengikuti syahwat. Itulah dia sebab perpecahan di antara umat manusia, yang bahkan kadangkala menjurus kepada pertumpahan darah, saling menghalalkan harta, darah, kehormatan dan lain sebagainya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kaidah yang kelima ya. Kita sudah selesai kaidah yang keempat. Di situ ada beberapa kisah-kisah yang dibawakan oleh penulis, contoh-contoh. Di antaranya adalah kisah Kisra Parsi dan Kaisar Romawi. Bagaimana sikap keduanya berbeda terhadap Rasulullah. Kisra Parsi ketika datang kepada mereka kepadanya surat Rasulullah, bagaimana tindakannya, bagaimana sikapnya, dia merobek-robeknya. Ya, ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, luluh lantahkanlah kerajaannya. Ya, luluh lantahkanlah kerajaannya. Adapun Kaisar, dia lebih sopan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia terima surat tersebut, dia muliakan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada akhirnya dia kafir. Ya, pada awalnya dia mau menerima, namun ketika dia melihat pengikut-pengikutnya, rakyatnya tidak mau, dia tutup pintu istananya, dia ajak mereka untuk mengikuti agama Rasulullah. Mereka lari cerai-berai. Melihat itu dia mengatakan, tidak, saya cuma ingin menguji keimanan kamu. Dia takut kehilangan pengikut dan lebih memilih agama Nasrani dan mati dalam keadaan kufur. Itulah dia Heraklius, Kaisar Romawi ketika itu. Dua-duanya tidak jadi Islam, mati kafir. Tapi beda di sini. Kisra ini kurang ajar terhadap Rasulullah, dia poyat-poyat surat Rasulullah. Maka balasannya Allah meluluh lantahkan kerajaannya. Bahkan yang membunuh si Kisra ini adalah anaknya sendiri. Dan pada zaman Umar hancur lebur kerajaan Kisra hingga sampai sekarang ini nggak ada lagi tersisa kerajaan Kisra. Adapun kerajaan Romawi sampai sekarang keturunannya masih ada. Di Eropa masih ada. Bedanya apa antara Kisra dan Kaisar terhadap Rasulullah, dakwah Rasulullah? Bedanya cuma sikap. Dua-duanya nggak ada beda, kafir. Cuma Kaisar lebih sopan. Dia lebih menghormati ya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih menghormati dakwah Rasulullah walaupun tidak menerimanya. Sedangkan Kisra sama sekali tidak menghormati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya azabnya, menurunkan siksanya, ya balasannya. Ya, sampai sekarang tidak ada terdengar lagi kerajaan Kisra. Anak cucu Kisra nggak ada lagi sekarang. Itulah dia firman Allah, bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yang membenci Rasulullah. Apa yang dimaksud membenci Rasulullah di sini? Termasuk di dalamnya membenci pribadi beliau, membenci sunnah beliau, membenci ahli bait beliau, membenci sahabat beliau. Kalau kita membenci sahabat Rasul, itu sama artinya kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang yang kita bencikan orang yang enggak benar ya.
Ada orang yang benar, orang yang soleh, baik-baik kita benci kan enggak? Ini enggak benar orangnya berarti kan ya? Kalau kita mengaku orang yang benar, kita kan harusnya membenci orang yang enggak benar ya. Ya. Nah, kalau kita membenci para sahabat Rasulullah, berarti kita menuduh mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Artinya apa? Kita mengatakan Rasulullah berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, termasuk diantaranya membenci Rasul adalah membenci para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, salah satu kaidah yang selalu disebutkan dalam buku-buku akidah adalah menahan lisan, perkataan dan komentar yang buruk dan negatif terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Tidak menyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik, tanpa terkecuali. Tidak ada beda antara Muawiyah dan yang lainnya. Sebagian orang, sebagaimana disebut di sini, ada seorang yang bernama Al-Mis'ari, ketua komite Lajnah Hukum Hak Syariah, yang dia bentuk di Saudi Arabia. Dia sebutkan hujatannya terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada dua kemungkinan, dia tahu siapa Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi dia menghujatnya ini adalah orang zindik, atau dia nggak tahu, jahil. Tapi kemungkinan kedua ini sangat jauh, baik. Kalau dia hidup dahulu sudah dikatakan zindik. Siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau adalah penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika bapaknya, yaitu Abu Sufyan, masuk Islam, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu masuk Islam, apa katanya? Ya Rasul, saya masuk ke dalam Islam dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Saya mau masuk Islam, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, izinkanlah aku memerangi orang-orang kafir sebagaimana aku dulu memerangi kaum muslimin. Yang kedua, aku minta agar engkau sudi menerima Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penulis wahyu bagimu. Yang ketiga, aku menikahkan kamu dengan putriku. Lalu datang orang belakangan, datang Sayyid Qutb, berkomentar negatif tentang Abu Sufyan, tentang Muawiyah. Kira-kira mana yang kurang ajar? Kalau dia hidup dahulu, sudah dikatakan zindik. Para ulama sekarang lebih arham sebenarnya dalam mengeluarkan komentar. In kuntum ta'lamun. Kalau dia hidup dulu, pada zaman salaf, ulama salaf, orang seperti ini sudah dikatakan zindik. Ada seorang yang melecehkan ilmu hadis sampai beritanya kepada Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama jarh dan ta'dil. Apa kata beliau? Zindik, ingin mencacat saksi-saksi Islam yang telah menyampaikan ajaran ini kepada kita. Itu mencacat ilmu hadis. Bagaimanakah pula orang yang mencacat sahabat? Jadi jangan kita membela seseorang dengan atas dasar kejahilan. Jangan dolimi dia, jangan. Lalu bagaimana dengan hak sahabat yang telah didoliminya? Apakah kita menutup mata dari hal itu? Kemudian kita berusaha membela haknya? Atau merupakan haknya, kita jelaskan kesalahannya? Para ulama seperti Syekh Rabi ketika membantah perkataan-perkataan Sayyid Qutb dalam buku-bukunya, beliau itu sudah sangat lembut. Itu pun dikatakan oleh sebagian orang keras. Keras, sudah keras sekali ini, talafin keras sekali terhadap orang-orang yang di luar kelompok mereka. Saya katakan, kalau kita ini hidup di zaman salaf, orang-orang seperti itu sudah mendapat komentar yang lebih pedas dan tajam daripada yang dilontarkan oleh ulama-ulama sekarang ini. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, kemudian kaidah yang kelima ikhwan fillah. Kita lanjutkan kaidah yang kelima. Jadi kaidah yang keempat intinya adalah jaminan keamanan dari kekufuran dan kesalahan adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sampai sekarang ini kita kadang-kadang merenung dan berpikir melihat para pemuda yang begitu semangatnya ingin menyelamatkan kaum muslimin, tapi melalaikan diri mereka sendiri. Ya, melalaikan diri mereka sendiri. Semangat berjuang, tapi tanpa dasar ilmu, lupa kepada diri sendiri. Ya, lupa kepada diri sendiri. Ini sangat kita sayangkan. Baik. Kaidah yang kelima, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, adalah al-aslu al-khamis ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini kaidah yang sangat agung ini. Bantahan terhadap penyelisih sunnah termasuk perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bantahan terhadap penyelisih sunnah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang ingin mencegah kemungkaran, dia harus tahu skala kemungkaran tersebut. Mana yang paling tinggi, paling parah, ya, paling serius, kemudian selanjutnya. Antum tahu, ketika dua anak Adam saling menumpahkan darah, siapa? Ya, dalam riwayat disebut Qabil dan Habil, ya. Dalam Qasasul Anbiya yang ditahqiq oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali, itu disebut juga nama tersebut dan beliau tidak mengomentarinya. Ya, artinya mungkin ini ada apa namanya, ada riwayatnya, tapi wallahu alam. Ya. Beliau sukut, ya, tidak mengomentari nama tersebut. Silahkan baca Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali. Di situ disebutkan Habil dan Qabil. Syekh Salim tidak mengomentari nama tersebut, tidak menafikannya dan tidak menetapkannya. Allahu a'lam. Yang jelas itulah dia. Dua anak Adam, siapapun namanya, saling berbunuh. Ini kejahatan, ya. Menumpahkan darah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Rasul utusan darinya untuk meluruskan kejahatan ini. Kejahatan membunuh jiwa tanpa hak. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul pertama kali dan mengapa? Yaitu ketika terjadi perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang pertama kali terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Ya. Sebelumnya, generasi sebelum mereka membuat patung, ya, membuat gambar orang-orang saleh yang mereka idolakan. Pada awalnya tidak disembah. Ya, kemudian generasi berganti generasi, akhirnya patung dan gambar-gambar itu disembah. Terjadilah, ya, ketika di dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan dan ketika ilmu dilupakan, ya, maka setan pun datang kepada mereka dan membisikkan, ya, sembahlah patung-patung itu, gambar-gambar itu. Maka akhirnya patung dan gambar itu pun disembah. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seorang Rasul untuk meluruskan kemungkaran ini, yaitu kemungkaran syirik. Itulah dia kemungkaran nomor 1, nomor wahid di dunia, yaitu kemungkaran syirik. Karena kemungkaran inilah Allah mengutus Nuh, Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas muka bumi. Sebagaimana yang dikatakan Adam alaihi salam dalam riwayat yang sahih, ketika manusia meminta syafaat kepada Adam, dia mengatakan, saya telah melakukan kesalahan. Pergilah kepada Nuh, Rasul pertama, kata beliau. Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Jadi Nuh adalah Rasul yang pertama.
Apa misinya? Misinya adalah meluruskan perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi kita harus tahu dalam merubah kemungkaran, apa sebenarnya kemungkaran yang pertama kali harus kita rubah? Ada tempat karaoke, ada kuburan disembah gitu. Mana yang sebenarnya harus dirubah dulu, lebih dahulu? Kuburan yang disembah. Orang-orang di Karbala, itu daerah Irak sekarang, itu menyembah kubur Ali yang mereka katakan kubur Ali. Itu kubur Ali. Kalau daulah Islam tegak di sana, sebenarnya mana yang harus lebih dahulu dirobohkan? Hah? Itu tempat-tempat penyembahan itu diratakan. Apa perintah Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib? Tidaklah aku melihat atau mendapati kuburan yang tinggi kecuali diratakan. Mungkin kalau ini sekarang kita lakukan, bangkit semua kaum muslimin menentang ini mungkar, niat dan lain sebagainya. Tidak menghormati kaum muslimin, tidak menghormati para sahabat dan lain sebagainya. Ya kalau ukurannya kejahilan memang seperti itu komentar yang akan muncul. Nah demikian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi kita harus tahu ya kemungkaran yang paling mungkar. Nah di sini termasuk kemungkaran yang paling mungkar dan salah satu penyebab terjadinya syirik adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penebar syubhat dan pelaku bid'ah. Nah ini kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepadanya dengan menyampaikan bantahan-bantahan, kritik, nasihat, pelurusan ya kepada orang-orang seperti ini. Nah demikian ikhwan fillah. Ya. Abu Ali Ad-Daqqaq pernah berkata, orang yang tidak menyuarakan kebenaran adalah setan bisu. Sementara orang yang menyuarakan kebatilan adalah setan berbicara. Setanun natiq. Ya, setan natiq. Jadi kita tinggal milih. Mau jadi apa kita? Mau jadi al-qawwal, al-haq, orang yang menyatakan kebenaran, atau mau jadi setan bisu, atau mau jadi setan yang berbicara? Tentu saja kita tidak mau jadi setan bisu atau setan yang berbicara. Jadi konsekuensinya adalah kita harus menyuarakan kebenaran. Ya, ketika salafiyin melaksanakan kewajiban ini, yaitu mengeluarkan bantahan-bantahan, koreksi dan kritik terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah, bahkan menghujat sunnah, maka keluarlah ungkapan-ungkapan batil dari para pendukung kebatilan. Di antaranya mereka mengatakan, jangan memecah belah barisan kaum muslimin dari dalam, menggunting dalam lipatan. Jangan melempar batu dari luar. Jangan membangkitkan perselisihan di antara kaum muslimin. Lalu diiringi dengan ajakan, marilah kita jalin kerjasama dalam masalah-masalah yang kita sepakati dan saling toleran terhadap masalah-masalah yang kita perselisihkan. Ini kaidah Yahudi. Dengan kaidah ini, amar ma'ruf nahi mungkar akan runtuh, lenyap. Mengapa? Kalau ada ya kita katakan kemungkaran, maka pelaku kemungkaran marilah kita toleran. Menurut kami ini boleh. Nanti datang para penyembah kubur, datang orang-orang yang bertawassul dengan wali-wali, orang-orang yang sudah mati yang mereka anggap wali. Mereka katakan menurut kami ini benar, mari kita saling toleran dalam masalah ini. Nanti nggak ada satu kemungkaran pun yang akan dikatakan mungkar. Semuanya akan ya kita katakan dibolehkan dan ditolerir. Nah demikianlah ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Nah kemudian apabila kita di sini sebutkan, coba lihat halaman 74. Ya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta."
Ini adalah ciri orang-orang Yahudi. Mereka bersatu, kamu kira mereka bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Dan salah satu sebab jatuhnya laknat atas Yahudi atau Banu Israel adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar atau perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ya, ini sikap ciri orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita terapkan kaidah yang dilontarkan oleh sebagian kelompok dakwah, baik itu Ikhwanul Muslimin ataupun yang lainnya, mari kita kerjasama dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita saling toleran dalam masalah-masalah yang kita perselisihkan. Ini kaidah yang batil. Ya, kaidah yang batil. Akan menyeret kaum muslimin kepada penghapusan amar ma'ruf nahi munkar. Akan jatuh seperti yang dikatakan oleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Itu dia sebab laknat jatuh kepada Banu Israel, yaitu mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi kita harus menegakkan kewajiban nasihat. Itulah dia bentuk ketulusan kita, kecintaan kita kepada kaum muslimin. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, barang siapa man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan juga karena Allah, maka telah sempurnalah keimanannya. Dan salah satu bentuk al-hubbu lillah atau fillah terhadap kaum muslimin adalah menyampaikan nasihat atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Oleh sebab itu, jika Anda melihat seorang mengeluarkan bantahan terhadap penyimpangan dalam masalah fikih atau bantahan terhadap sebuah perkataan bid'ah, maka syukurilah usahanya itu sebatas kemampuan yang telah dia lakukan. Jangan engkau sudutkan dirinya dengan perkataan yang hina, seperti mengatakan, mengapa engkau tidak membantah sekularisme? Dan mengapa engkau menghujat ataupun membantah kaum muslimin dan tidak membantah sekularisme dan lain sebagainya, komunisme dan lain sebagainya. Ya, manusia tentu memiliki tingkatan kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda, dan membantah kebatilan merupakan kewajiban. Bagaimanapun tingkatan dirinya, setiap muslim hendaklah siap siaga mempertahankan dinul Islam ini dengan membantah ya kepenyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang terjadi di dalam agama. Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baik. Beliau mengatakan di sini, coba lihat halaman 75. Ya, beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkata, menyeru kepada sunnah dan mencegah dari perbuatan bid'ah termasuk amar ma'ruf nahi munkar dan merupakan amal soleh yang paling utama, kata beliau. Coba lihat Minhajus Sunnah, ya, halaman ada dalam catatan kaki, itu rujukannya, referensinya. Lalu penulis mengatakan, maka dari itu jemaah-jemaah Islamiyah yang ada sekarang ini, jemaah-jemaah dakwah yang ada sekarang ini, janganlah merasa sempit dadanya bila dikritik, karena hal itu merupakan penegakan keadilan dan persaksian karena Allah, asyhadatu billah. Hal itu telah diperintahkan kepada kita meskipun terhadap diri atau golongan kita sendiri, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kaum kerabatmu, golonganmu, kelompokmu dan lain sebagainya. Baik,